Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Di hadapan saya ini motor Honda ADP 150 teman-teman. Di sini saya akan membongkar kaliper rem belakang pada Honda ADP 150. Ini alat-alat yang harus disiapkan, yaitu kunci pas atau kunci sok yang berukuran 12 dengan kunci L yang berukuran 40 ya, yang bintang nih teman-teman. Ini nomornya nomor 40 teman-teman ya. Ya baik teman-teman, jadi kaliper belakang Honda ADP ini sangat penting ya peranannya. Jika kaliper mengalami masalah, biasanya ada gejala-gejala ya yang bisa muncul. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa tahu ya, ada rem kurang pakem, bunyi aneh ya saat pengereman, termasuk rem terasa berat atau macet, termasuk mungkin bisa saja ada kebocoran rem ya teman-teman. Masuk kampas rem cepat aus, ada getaran atau tidak stabil saat pengereman. Maka lihat ini tutorial ya sampai tuntas, jangan di skip dan lihat secara teliti sampai selesai. Oke, kita buka dulu untuk bautnya. Di sini ada 3 baut ya yang harus kita lepas. Ada baut kaliper, itu baut kaliper yang menyambung ke bagian premnya ya. Jadi kita menggunakan kunci L yang berukuran 40. Kita lepas dulu kedua baut ini. Jadi cara ini bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya di rumah ya. Nah, kita lepas bagian kalipernya ini teman-teman ya. Jadi cara ini bisa dipraktekkan ya buat teman-teman semuanya di rumah. Jika teman-teman umpamanya mau mengganti rem, kampasnya sudah habis, bisa lihat tutorial ini sampai tuntas. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, jadi penyebab utama pada pengereman ini biasanya ada penumpukan kotoran atau debu. Nih, biasanya sering terjadi ada tumpukan kotoran ya, terutama di bagian karet seal ini ya teman-teman. Jadi ini karetnya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, termasuk bagian finnya ini ya, pin B, baut dudukan kalipernya ini. Biasanya suka kotor. Ini perlu dicek ya secara rutin. Nah, termasuk di bagian yang atas juga, yang pin atas itu yang menyatu ke bagian kalipernya, ini harus bisa maju mundur ya. Jadi artinya jangan sampai seret. Kalau seret biasanya nanti ketika kita mau mengerem, remnya itu nggak mau kembali gitu ya. Jadi ketika kita rem, cakramnya itu justru malah ngerem gitu, tidak mau kembali. Ini harus diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya kita bersihkan dulu ya teman-teman. Gunakan pembersih. Kalau ada nih teman-teman pakai ini ya, cleaner ya, cleaner khusus ya, cleaner khusus untuk membersihkan kaliper. Jadi beda dengan karbu cleaner nih teman-teman ya. Kalau karbu cleaner itu biasanya dikhususkan untuk ya untuk karbu ya. Kalau ini khusus untuk kaliper. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Jadi biasanya kalau menggunakan cleaner disk ini, kotoran-kotoran itu biasanya akan mudah ini ya, akan mudah rontok. Nah, ini kita harus bersihkan nih. Jadi waktu kemarin sempat ya motor ini nge-gym ya, ketika kita remnya itu tidak mau lepas nih teman-teman, sehingga rodanya tidak mau jalan nih. Karena motor Honda ADV ini kan menggunakan sistemnya Combi Brake System atau CBS, beda lagi dengan ABS. Jadi ketika kita rem yang kiri, maka misalkan rem depan lah,
maka akan berpengaruh juga ke rem belakang. Jadi sistem kombi brake system itu seperti itu. Jadi membantu ketika kita mengerem yang bagian depan, maka yang belakang juga akan ikut mengerem. Maka dua-duanya itu harus benar-benar dirawat ya, biar mengurangi resiko kerusakan lebih parah pada motor. Jadi bukan hanya bagian yang belakang saja yang harus kita rawat, termasuk di bagian depannya juga perlu. Ya. Nah, termasuk nih di bagian pistonnya teman-teman harus bersih. Ya. Cukup dengan kain saja nih teman-teman. Dengan kain juga bisa bersih teman-teman ya. Ini harus dilakukan sebetulnya secara rutin ya. Karena memang posisi dudukan kaliper itu kan ada di bagian bawah, jadi mudah atau rentan kena cipratan lumpur atau debu atau air ya. Sehingga piston termasuk pen seal karetnya itu, seal karet kaliper itu mudah kotor nih teman-teman ya. Nanti di situ ada sealnya nih teman-teman. Nah, ini juga bisa dilihat bagian kampasnya ini lumayan agak seret juga. Jadi rencananya saya akan bersihkan nih teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan briketnya ya. Kalau saya namanya briket kaliper. Nah, di dalam briket kaliper ini ada karet. Jadi karetnya ini ada dua ya. Ada yang atas dengan yang bawah. Nah, kita cukup lepas saja nih teman-teman. Kita semprot saja menggunakan cleaner disk ya, khusus untuk cakram, khusus untuk membersihkan cakram motor. Biasanya kalau kita semprot itu kotoran itu akan keluar. Oh ya Dedek, takut jatuh deh. Pipis. Nah, ini yang disebut dengan plat per, penahan display ampas nih teman-teman. Ini juga perlu kita bersihkan. Jadi debu-debu atau kotoran-kotoran yang lengket itu kita harus bersihkan supaya kampas rem nanti akan mudah ini ya, akan mudah bergeser karena bagian itu akan bergeser teman-teman. Jangan sampai lupa ini teman-teman. Ini bagian ini sangat penting sekali ya untuk plat per penahan display kampas. Lakukan ini sampai bersih teman-teman ya. Kalau seandainya misalkan debu-debunya susah dibersihkan, bisa menggunakan cleaner disk tadi ya. Kita sambil semprot. Menurut saya ini adalah bagian terpenting juga ya. Jadi harus kita rawat ya, harus kita jaga. Nah, untuk cara memasangnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak akan bingung ya. Jadi tidak sulit. Kita pasang lagi saja. Nah, untuk kampas juga sama. Jadi posisinya seperti ini. Jadi gampang. Sebetulnya untuk kaliper Honda ADP ini tidak serumit dengan motor yang lain ya. Seperti misal motor Yamaha gitu ya.
ADP itu lebih simpel menurut saya. Perawatannya juga tidak terlalu berat. Jadi biasakan kita bersihkan ya, supaya rem ini tidak ngejim nantinya. Jadi tidak seret. Kita pasang lagi ya dudukannya ke tempat semula. Nah, kalau teman-teman umpamanya mau mengganti kampas bisa. Ini kebetulan kampasnya ini masih tebal. Karena ini memang baru beberapa bulan sudah saya ganti. Ini sudah selesai teman-teman ya. Nah, ini untuk seal nih teman-teman. Untuk seal ini namanya itu seal bolt caliper ya. Seal bolt caliper cakram ini harus kita bersihkan juga. Biasanya kotoran itu ada nyangkutnya itu di bagian dalam karet. Nah, bisa kita bersihkan dengan menggunakan cleaner ya. Ini aman ya. Kita bersihkan pakai ini aman, tidak akan karetnya maksudnya tidak akan mekar. Yang penting kita langsung bersihkan saja untuk menjaga-jaga ya. Supaya nanti kotoran yang di dalam itu keluar. Pastikan di bagian ini juga bersih ya. Nah, ini pin B ya, baut dudukan kaliper. Kotoran itu biasanya akan menempel di pin kaliper ini ya. Jadi ini juga harus kita bersihkan. Nah, karet yang bagian atas itu ukurannya memang ada yang pendek, itu ada yang sedikit panjang. Biasanya kalau yang pendek itu posisi ada di atas, sedangkan yang panjang itu posisi ada di bagian bawahnya. Jadi untuk proses pemasangannya teman-teman ini harus diperhatikan supaya tidak ada kesalahan ya teman-teman. Karena dengan memasang karet seal bolt caliper ini salah, itu justru nanti motor itu terutama di dalam sistem pengeremannya akan mudah seret nantinya. Jadi cakram itu akan lebih berat nantinya. Jadi ketika kita mengerem akan ngerem terus nantinya. Soalnya pemasangan karet seal bolt caliper ini salah. Makanya ini diperhatikan ya. Nah, siapkan juga ini grease. Kalau grease biasanya saya beli dari Honda langsung ya. Nah, di bagian ini kita kasih grease atau gemuk lah di bagian briketnya ya. Nah, kedua lubang ini kita harus kasih grease, termasuk di bagian asnya juga nanti. Nah, kita untuk pemasangannya ini teman-teman, ini ada dua, ada yang panjang, agak sedikit panjang, ada juga yang pendek. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Nah, bisa dilihat dari bentuknya juga agak sedikit berbeda nih teman-teman. Kalau yang atas ini untuk yang dipegang yang bagian atas ya, untuk yang bawah itu untuk yang bagian atas. Nah kita pasang langsung
di bagian lubang sini ya. Nah, ini ada permukaan agak sedikit lebar. Nah, yang bagian lebarnya itu di bagian dalam teman-teman, sedangkan yang agak sedikit besar itu di bagian luar. Nah, jadi pasangnya seperti ini. Nah, sampai benar-benar nyangkut. Jadi fungsinya itu agar percikan air, kotoran atau debu itu tidak masuk ya ke bagian as dudukan kaliper tadi. Jadi tidak akan masuk ya. Terus yang bagian bawahnya, nah ini yang agak sedikit panjang tuh ukurannya teman-teman ya. Nah, agak sedikit panjang dibandingkan dengan yang atas. Nah, kita masukkan. Nah, ini perhatikan juga. Nah, yang bagian yang tebal ini, nah bisa dilihat ya, yang bagian tebal itu di bagian dalam. Jadi harus sama persis dengan yang di atas. Harus kedua-duanya itu nyangkut. Jadi seperti waktu awal ya, ketika dibongkar ya sebelumnya. Jadi kita intinya mengembalikan ke posisi semula. Pastikan di dalamnya itu tidak ada yang terlipat. Karena kalau terlipat nantinya bagian pin B-nya tadi atau baut dudukan kaliper akan serat. Pastikan di bagian karetnya itu tidak lepas ya. Jadi harus benar-benar nyangkut nih. Nah, kita coba dulu. Kita akan coba masukkan pin B-nya atau baut dudukan kalipernya. Nah, ini harus dikasih pelumas juga nih teman-teman, biar nanti tidak serat. Jadi tadi sebelumnya sudah kita kasih grease, terus ketika kita memasukkan pin B atau baut dudukan kaliper juga harus kita kasih biar lebih aman nantinya. Nah, ini harus lancar nih teman-teman. Jadi harus bisa main ya. Ketika ditarik harus lancar. Jadi bisa masuk keluar gitu. Termasuk yang di bagian atasnya juga. Nah, ini juga harus kita kasih pelumas ya. Jadi ada dua nih teman-teman untuk pinnya. Pin atas dengan pin bawah. Kalau pin atas itu menempel langsung ke bagian kaliper, sedangkan yang pin bawah itu terpisah. Pelumas grease. Nah, pastikan yang atas juga harus lancar. Jadi bisa keluar masuk gitu ya. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Sebetulnya ini tidak sulit teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Dengan menyediakan alat kunci yang berukuran atau kunci pas yang berukuran 12 dengan kunci L bintang berukuran 40. Jadi teman-teman sudah bisa membongkar sendiri nih. Buat teman-teman semuanya ya yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, komen dan share pada teman-teman semuanya yang membutuhkan, agar tentunya saya akan lebih semangat ya dalam membuat konten-konten yang tentunya yang bermanfaat buat teman-teman semua.
Nah, kita pasang lagi teman-teman. Untuk cara pemasangannya tidak sulit ya. Masukkan lagi baut yang berukuran 12 tadi ya, baut kalivernya. Nah, bagian ini jangan terlalu kencang-kencang teman-teman. Nanti saja dikencengin ya. Baru kedua baut yang L bintang tadi ya, yang berukuran 40. Jadi biasakan ketika kita memasang baut ini harus hati-hati. Jangan sampai dipaksa ya kalau misalkan seret. Jadi dipastikan bautnya itu pas dengan derat. Jangan terlalu kencang-kencang ya teman-teman bagian ini. Jadi sedang saja. Soalnya kalau terlalu kencang biasanya kalau mau dilepas nanti agak lumayan seret. Karena bagian ini yang mudah sering kena air ya. Kita tes lancar ya. Nah, saya putar-putar nih lancar. Saya akan coba di bagian tuas remnya. Nah, saya tekan-tekan ini bagian tuas remnya. Apakah kembali lagi apa tidak? Biasanya kalau kembali tidak seret ya. Nah, ini aman ya teman-teman ya. Mau diputar ke bawah atau ke depan, atau mau ke depan atau ke belakang sama. Ini tidak ada suara ya, tidak ada suara trik. Biasanya kalau ada suara trik di bagian sini, itu kemungkinan ada yang seret atau bagian grace-nya itu yang sudah habis karena kotoran atau debu. Nah, pastikan kita cek juga bagian ininya ya, bagian plat per penahan display kampasnya ini harus di posisi yang sesuai gitu ya. Jangan sampai mengganjal ke bagian plat kampasnya. Ya itu saja barangkali ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.